Halo guys, selamat datang di Storytime. Kembali lagi bersama aku Rita. Di video kali ini kita akan membahas sebuah kasus yang terjadi di Indonesia, tepatnya di tahun 90-an, yaitu tentang kasus perjuangan dari seorang wanita aktivis buruh Indonesia yang terjadi di Sidoarjo. Penasaran bagaimana dengan ceritanya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. 8 Mei 1993, seorang buruh dari PT Catur Putra Surya yang bernama Marsinah ditemukan tidak bernyawa dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Jasadnya ditemukan di sebuah gubuk di tengah hutan di Dusun Jegong, Kecamatan Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur. Kasus ini sangat mengerikan hingga menggemparkan Indonesia dan akhirnya menjadi salah satu kasus yang mencuat dan menjadi isu internasional. Karena kasus ini merupakan salah satu kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terbesar, dan sampai hari ini bahkan setelah 32 tahun kasus ini masih belum terpecahkan. Penasaran bagaimana dengan ceritanya dan siapa Marsinah sebenarnya? Mari kita simak latar belakang dari Marsinah. Jadi guys, Marsinah ini lahir pada tanggal 10 April 1969 di Ngelundo, Nganjuk, Jawa Timur. Dia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara yang tiga-tiganya itu perempuan. Ketika Marsinah berusia 3 tahun, ibunya meninggal dunia dan setelah itu ayahnya menikah lagi. Kemudian Marsinah ini diasuh dan tinggal bersama neneknya. Dan neneknya itu tinggal bersama om dan tantenya Marsinah atau paman dan bibinya. Sejak kecil Marsinah ini diketahui sebagai orang yang pekerja keras. Dia seringkali membantu neneknya untuk berjualan gabah dan jagung, dan juga menurut para guru dan teman-temannya, Marsinah ini orangnya pintar, suka membaca, kritis, dan memiliki cita-cita ingin berkuliah di Fakultas Hukum. Tetapi Marsinah harus mengubur mimpinya karena faktor keuangan yang tidak mendukung. Pada tahun 1989, Marsinah pindah nih guys ke Surabaya, ikut tinggal bersama kakaknya yang sudah berkeluarga bernama Marsini. Marsinah ini bekerja di sebuah pabrik plastik yang bernama SKW di kawasan industri rumput, tetapi gajinya jauh dari kata cukup. Itulah yang menyebabkan Marsinah harus mencari tambahan penghasilan dengan jualan nasi bungkus, dan juga sempat bekerja di sebuah perusahaan pengemasan barang sebelum akhirnya dia pergi ke Sidoarjo pada tahun 1990. Di Sidoarjo, Marsinah bekerja di sebuah PT yang membuat jam, tepatnya di PT Putra Surya Sidoarjo atau PT CPPS. Selama bekerja di PT CPPS inilah Marsinah dikenal sebagai buruh yang vokal, yang selalu memperjuangkan nasib rekan-rekan kerjanya. Bahkan dia menjadi salah satu aktivis dalam organisasi Buruh Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI. Pada saat itu Marsinah aktif menyuarakan hak-hak dari kaum buruh di Indonesia. Tetapi pada tanggal 8 Mei 1993, Marsinah ditemukan tidak bernyawa di sebuah gubuk yang jaraknya 200 meter dari tempat dia bekerja. Apa yang terjadi dengan Marsinah? Berikut kronologinya. Cerita ini diawali pada tahun 1993. Pemerintah mengeluarkan sebuah surat edaran yang merupakan surat edaran Gubernur KDH tingkat 1 Jawa Timur 50 1992 yang menghimbau para pengusaha di Jawa Timur untuk menaikkan gaji pokok dari karyawan mereka sebanyak 20%. Tetapi imbauan tersebut tidak langsung diterapkan di tempat kerja Marsinah di PT CPS. Karena hal itu, akhirnya para buruh merencanakan untuk demo untuk menuntut hak-hak mereka tentang kenaikan gaji yang harusnya mereka terima. Jadi guys, pada tanggal 2 Mei 1993, tepatnya di daerah Tanggulangin, Sidoarjo, Marsinah mendatangi sebuah rapat yang merencanakan aksi unjuk rasa. Dan keesokan harinya pada tanggal 3 Mei 1993, Marsinah beserta kawan-kawan lainnya mengikuti aksi mogok kerja.
Tetapi pihak dari Koramil atau Komando Rayon Militer yang ada di Sidoarjo langsung turun tangan mencegah aksi para buruh ini, dan mereka meminta bahwa para buruh tolong bekerja seperti biasanya. Tapi sehari kemudian, tepatnya pada tanggal 4 Mei 1993, tidak ada satu karyawan pun yang masuk di PT CPS. Jadi apa sebenarnya yang diminta dari para buruh dalam melakukan aksi mogok kerja? Mereka tidak hanya melakukan aksi dalam mogok kerja, tetapi mereka mengajukan 12 tuntutan kepada PT CPS. Beberapa dari tuntutannya adalah menaikkan gaji pokok mereka dari 1.700 per bulan menjadi 2.250 per bulan. Mereka juga meminta tunjangan sebanyak Rp550 per harinya, tapi bisa didapatkan ketika mereka absen. Jadi guys, Marsinah ini adalah salah satu dari 15 orang yang berunding bersama pihak perusahaan. Perundingan tersebut juga menghadirkan petugas dari Dinas Tenaga Kerja, petugas kecamatan, dan perwakilan dari polisi dan Koramil. Dan dari perundingan tersebut guys, disepakati bahwa permintaan dari buruh tadi akan dikabulkan kecuali satu, yaitu membubarkan SPSI, karena dianggap tidak ada wewenang dari buruh untuk membubarkan SPSI. Jadi apa itu SPSI? Adalah satu-satunya organisasi buruh yang dinyatakan legal pada saat itu oleh otoritasnya Soeharto. Tetapi pada saat itu reputasi dari SPSI ini sangat buruk karena dianggap berseberangan dari para buruhnya. Nah, tadi kan kita membahas tentang tuntutan buruh yang tidak dikabulkan, yaitu membubarkan SPSI. Jadi guys, setelah kesepakatan itu disetujui, Marsinah bersama buruh-buruh yang lain kayak nerima aja, oke, setidaknya 11 dari tuntutan kami dikabulkan. Dan karena hasil dari rapat tersebut, Marsinah merasa cukup puas karena setidaknya 11 dari permintaannya dikabulkan. Marsinah pun berkata kepada teman-temannya seperti, "Wes yore, awake dhewe wis mari, upaya awake dhewe wis diundakno, saiki aku titip. Ayo kerja sing temen, gawe masa depane awak dhewe." Atau artinya, sudah ya semuanya, perjuangan kita semua sudah selesai. Upah kita sudah dinaikkan, sekarang saya titip. Ayo kerja yang benar buat masa depan kita. Setelah itu, Marsinah dan rekan-rekannya berpikir bahwa perjuangan mereka sudah selesai dan mereka bisa kembali melanjutkan aktivitas seperti biasanya. Tetapi nyatanya pada tanggal 5 Mei 1993, tepatnya pukul 1.00 siang, sebanyak 13 buruh diamankan ke Komando Distrik Militer Kodim Sidoarjo. Mereka dianggap sudah melakukan pertemuan gelap dan menghasut rekan-rekan mereka yang merupakan sesama buruh untuk melakukan aksi mogok kerja. Sesampainya di Kodim Sidoarjo, 13 buruh ini dipaksa untuk keluar dari PT CPPS. Setelah mendengar itu, Marsinah langsung bersama salah satu rekan yang bernama Uus mendatangi Kodim di Sidoarjo untuk menanyakan keberadaan rekan kerja mereka atau teman-teman mereka. Pada saat diwawancarai, tepatnya di tanggal 30 April tahun 2016, Uus itu mengaku bahwa sesampainya mereka di kantor Kodim, mereka bisa mendengar salah satu teman mereka ada yang lagi disiksa. Bahkan salah satu petugas mereka menemui mereka dan bilang, "Kamu tidak usah demo lagi. Kamu harus keluar dari pabrik dan tidak usah bekerja. Kamu tahu siapa yang ada di dalam? Dengar suaranya, itu dia sekarang sedang disiksa." Setelah pulang dari Kodim, mereka memutuskan untuk berkumpul di salah satu rumah kos kawan mereka. Tetapi pada jam 10, mereka memutuskan untuk bubar kembali ke rumah masing-masing. Tetapi di saat itu Marsinah bilang kepada temannya bahwa dia akan mencari makan karena dia lapar sebelum pulang ke rumah. Tapi itulah saat terakhir dari teman-temannya melihat Marsinah masih hidup. Setelah itu keberadaan Marsinah tidak pernah diketahui lagi. Tetapi sampai akhirnya setelah 3 hari menghilang, tepatnya di tanggal 8 Mei
tahun 1993, Marsinah ditemukan di sebuah gubuk di tengah hutan di daerah Desa Jagong Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Dan kita akan masuk ke hasil otopsi. Nah guys, setelah ditemukan, tubuh Marsinah langsung dibawa ke RSUD Nganjuk untuk dilakukan otopsi dengan bantuan ahli forensik dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Berdasarkan hasil visum ditemukan bekas ikatan di kedua pergelangan tangan dan kakinya. Ada luka robek tak teratur sepanjang 3 cm dalam tubuhnya Marsinah. Luka itu menjalar mulai dari dinding kiri lubang kemaluannya atau labio minora sampai ke rongga perut. Di dalam tubuhnya juga ditemukan serpihan tulang dan tulang panggul bagian depannya itu dalam kondisi hancur. Ditemukan juga selaput darah yang robek. Ditemukan juga ada memar di kandung kencing dan usus bagian bawah, dan rongga perutnya mengalami pendarahan kurang lebih sebanyak 1 liter. Dari pemeriksaan ini, ahli forensik pun menyimpulkan bahwa Marsinah kehilangan nyawanya karena mengalami pendarahan dalam rongga perutnya. Dan diketahui juga bahwa Marsinah itu telah meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 1993, 1 hari sebelum jasadnya ditemukan. Tetapi setelah dari jasad Marsinah dikuburkan, akhirnya dilakukan otopsi ulang untuk membuktikan kasusnya. Otopsi kedua ini dilakukan oleh tim RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Dan dari otopsi kedua ditemukan tulang panggul bagian Marsinah patah atau hancur, tulang kemaluan kiri patah berkeping-keping, tulang kemaluan kanan patah, tulang usus kanan patah sampai terpisah, tulang selangkangan kanan patah seutuhnya, labia minora robek, dan ada serpihan tulang ditemukan juga di luka bagian dalam alat kelamin sepanjang 3 cm. Dan ditemukan ada pendarahan di dalam rongga perut. Jadi guys, awalnya kasus Marsinah ini dianggap seperti kasus biasa, tetapi setelah data yang berhasil dikumpulkan oleh YLBHI, kasus Marsinah ini ada kaitannya dengan permasalahan buruh yang sedang terjadi di tempat kerjanya. Dan ditambah lagi, Kapolda Jawa Timur juga menyampaikan bahwa kasus Marsinah ini tidak wajar. Dan setelah detail-detail terungkap, langsung kasus ini mendapatkan reaksi keras dari masyarakat, terutama para aktivis hak asasi manusia, sampai membentuk Komite Solidaritas untuk Marsinah (KSUM) dan menuntut pemerintah untuk menyelidiki dan mengadili para pelaku. Akhirnya 4 bulan setelah kejadian pada 30 September tahun 1993, Presiden saat itu yaitu Presiden Soeharto mengatakan bahwa pemerintah telah membentuk tim terpadu Bakor Standar Jawa Timur untuk menyelidiki kasusnya. Nggak lama kemudian, pada 1 Oktober 1993, pihak berwajib menangkap 9 orang yang terdiri dari 2 satpam, 7 petinggi PT CPS, salah satu yang ditangkap adalah Kepala Personalia PT CPS Mutiari. Selain itu, Direktur dari PT CPS Yudi Susanto juga ditangkap. Pada tahun 9 Mei 2017, hasil penyelidikan ini menemukan bahwa sore hari pada tanggal 5 Mei tahun 1993, Yudi Susanto bersama 8 staf lainnya itu melakukan pertemuan untuk membahas kondisi dari perusahaan. Sejak buruh berunjuk rasa, rapat ini juga dipercaya merencanakan penyerangan terhadap Marsinah. Akhirnya pada pukul 10 malam, 3 staf bersama Widayat Suwono dan Suprapto menjemput Marsinah dari kosnya di Porong menuju rumah Yudi Susanto di Jalan Puspita, Surabaya menggunakan mobil Daihatsu Hijet 1000 berwarna putih.
Di perjalanan saat Marsinah merasa curiga dan memberontak, akhirnya mereka mengikat kedua kaki dan tangan Marsinah ke kursi mobil dan mulutnya disumpal. Setelah masuk ke dalam mobil Yudi Susanto, Marsinah disekap di salah satu kamar pembantu. Dia didudukkan di kursi lipat dalam keadaan terikat dan mulut tersumbat. Marsinah kemudian disiksa, dipukuli, dan disekap selama 3 hari. Pada tanggal 30 November 1993, Hidayat kemudian memukul Marsinah dengan alat berupa potongan besi hingga Marsinah tidak berdaya. Hidayat kemudian mendapatkan tugas untuk menyetir mobil dan membuang tubuh Marsinah ke Nganjuk. Menurut pengakuan Suwono, saat akan membuang Marsinah dalam kondisinya sudah sekarat, Suwono meminta untuk memukul kepala Marsinah dengan besi. Tidak hanya itu, Suwono, Suprapto, dan Budi Wijayanto juga ikut memukul Marsinah. Marsinah dipastikan sudah tidak bernapas, jasadnya kemudian dibuang di sebuah gubuk di hutan Jati Wilangan, dan agar tidak mencurigakan, jasadnya Marsinah itu diletakkan dalam posisi duduk. Dan karena temuan ini, Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi Surabaya memutuskan 8 staf PT CPS bersalah dengan hukuman penjara selama 4-12 tahun. Dan sang direktur perusahaan yaitu Yudi Susanto divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 17 tahun penjara. Setelah mendapatkan hukuman itu, Yudi Susanto mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung, dan permohonan kasasi juga dilakukan oleh 8 terdakwa lainnya. Yudi bersikuku mengatakan bahwa dia sama sekali tidak terlibat dalam kasusnya Marsinah. Dia juga mengatakan dan bersaksi bahwa dirinya hanya dijadikan kambing hitam. Dan ternyata setelah pengajuan kasasinya diproses pada tanggal 3 Mei 1995, Mahkamah Agung menyatakan ke-9 terdakwa termasuk Yudi Susanto itu tidak terbukti bersalah. Keputusan Mahkamah Agung ini tentunya menjadi kontroversial yang besar. Banyak sekali masyarakat yang tidak puas karena sampai hari ini masyarakat dan aktivis percaya bahwa terlalu banyak hal-hal yang janggal dalam kasusnya Marsinah ini. Setelah mempelajari dan mengkaji ulang hasil-hasil dari otopsi sebelum-sebelumnya, berdasarkan hasil pengajian itu, Dr. Abdul Munin Idris ini menemukan adanya kejanggalan dalam hasil visum Marsinah yang dilakukan oleh RSUD Nganjuk. Menurut beliau, hasil visum pertama ini ditulis dengan sangat sederhana, tidak ada pemeriksaan kepala, leher, dan dada korban, yang berarti otopsi itu tidak dilakukan secara menyeluruh. Tidak hanya itu, ada bukti palsu dari hasil visum yang kedua. Dalam laporannya tertulis jika kematian itu disebabkan oleh benda tumpul. Saat proses pengadilan berlangsung, ditunjukkan sebuah bukti, yaitu alat yang dipakai untuk menyerang alat vitalnya. Maksimal buktinya adalah sebuah balok dengan lebar 3 cm. Tetapi berdasarkan pengamatan Dr. Abdul Muim, balok itu tidak cocok dengan luka yang ditemukan karena ukuran balok itu lebih besar daripada luka yang ditemukan. Menurut Dr. Muim, korbannya hanya ada 1 luka. Dan menurut pemeriksaannya, pada bagian bawah tubuh korban itu udah rusak secara masif dan bisa dipastikan bahwa ini tidak dikarenakan benda tumpul. Beliau menduga bahwa luka tersebut disebabkan oleh tembak dari senjata api. Satu, luka tembak paling bisa. Luka tembak? Luka tembak. Melihat lubang kecil dengan kerusakan yang masif, apa kalau bukan luka tembak? Mulyade Sudarji, pengacara dari Marsinah itu yakin bahwa polisi sudah mengetahui siapa pelaku sebenarnya. Tapi masalahnya adalah keterlibatan dari oknum TNI AD dalam kasus ini sehingga menjadi tembok yang sulit ditembus. Tidak sedikit dari masyarakat menyimpulkan bahwa penyerangan dari Marsinah ini tentunya didalangi oleh aparat negara.
Tetapi pada tanggal 10 November 1993, Presiden Soeharto meminta masyarakat untuk jangan berprasangka buruk dulu. Beliau juga meminta agar kasus Marsina ini diusut tuntas sesuai hukum yang berlaku. Tapi sampai saat ini pada tahun 2025, setelah 32 tahun kasusnya Marsina, kasus ini menjadi kasus cold case atau kasus yang tidak terpecahkan, dan sampai saat ini kita tidak tahu apakah ada keterlibatan dari aparat sipil ataukah dari PT CPS atau dari orang lain. Itu tadi guys kisah dari Marsina. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tinggalkan komen di bawah, jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di kasus-kasus berikutnya. Bye bye.